Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ke-12 di bulan Desember, kita masih memasuki masa raya Advent, menanti kedatangan Tuhan, dan juga tentunya perayaan Natal yang diharapkan walaupun mungkin untuk tahun ini kita tidak bisa bersama-sama. Namun yang penting bukan kebersamaan kemeriahannya, namun kebersamaan sukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nantikan dengan tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Renungan pada hari ini, bacaan kita dari Injil Matius 21 mulai ayat 28 sampai dengan 31 tentang sikap seorang anak di hadapan bapaknya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, seringkali sebagai seorang anak, kami tidak menjadikan anak yang membanggakan orang tua kami. Tetapi kami seringkali membantah dan melukai hati orang tua kami. Ampuni, karena sikap hidup kami ini juga terwujud di dalam iman ketika kami kurang percaya kepada Engkau dan kami tidak memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah firman pada hari ini akan menolong kami memperbaharui sikap diri kami supaya kami boleh menjadi anak yang taat, anak yang baik, yang menyatakan kemuliaan sorgawi dalam rangka kami menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali. Curahkan Roh Kudus-Mu, berfirmanlah ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan kita itu mengenai 2 orang anak bersama dengan seorang bapak. Anak yang pertama diperintah, lalu dia bantah dan tetap bantah, ngeyel, keras hati, ya, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Lalu bapaknya pergi kepada anak yang kedua. Pada awalnya dikatakan anak yang kedua juga membantah, tidak mau, tidak mendengar, tidak nurut. Tapi kemudian dia mengalami perubahan pikiran, perubahan pemahaman. Dan oleh karena itulah kemudian dia pergi mentaati perintah bapaknya melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ditanya oleh Tuhan Yesus, mana yang benar? Oh, tentu saja anak yang kedua. Nah, oleh karena itu kita mau jadi anak yang keberapa? Yang ke-1 atau yang kedua? Kenapa? Karena seringkali kita nggak mau kalau nomor 2, ya, maunya nomor 1 terus, rezeki nomor 1, kesehatan nomor 1, nama baik nomor 1, apa-apa maunya nomor 1. Tetapi ternyataannya dalam praktek ketika Tuhan memberikan kita banyak hal sebagai nomor 1, sikap kita tidak mengalami perubahan, sikap kita keras hati, dan itu dinyatakan tidak benar. Marilah kita belajar dari anak yang kedua. Karena apa? Karena pada awalnya dia membantah. Nggak, aku nggak mau Bapak, aku punya kerjaan sendiri, punya kesenangan sendiri, punya tugas sendiri. Tapi kemudian dia berpikir ulang, lah yang ngomong itu bapakku. Tentu kalau dia ngomong dan merintah bukan asal-asalan. Sebagai bapak yang baik dia tahu bagaimana mendidik dan membesarkan anaknya. Dan oleh karena itu dia melakukan tugasnya untuk mendidik aku. Mungkin dengan meninggalkan kesenanganku, pekerjaanku saat ini, hobiku saat ini, aku kerja di ladang Bapak, lalu aku bisa belajar menjadi pengusaha ladang yang baik. Bagaimana melihat bibit tanaman, melihat tanah yang harus diolah, bagaimana mendampingi para buruh-buruh itu supaya tidak banyak protes, tapi mereka mau kerja dengan baik. Tentu ada rencana Bapak yang baik di sini. Dia sedang mendidik aku. Nah, oleh karena itulah kemudian dia berubah pikiran, lalu dia pergi ke ladang melakukan tugasnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga di hadapan Tuhan, kita harusnya seperti itu. Boleh kita mendapatkan rezeki yang nomor 1, ya, lalu nama baik nomor 1. Tetapi sebelum kita memasuki kelas 1 itu, belajarlah dari kelas 2, dari anak nomor 2 ini. Apa yang dilakukannya? Dia mengalami perubahan pikiran. Dia tahu bahwa yang memerintah itu bapaknya. Bukan orang lain, bukan musuhnya, bukan orang yang dia benci. Tetapi orang yang membesarkan dirinya, yang mengasihi dirinya. Dan oleh karena itu kata-katanya patut untuk didengarkan. Ini perubahan pikiran. Ya, perubahan pikiran ini tentunya berdasarkan pertobatan juga. Lah, aku sama orang tua kok gitu ya. Bapakku memerintah itu kan tentunya bukan karena sekedar dia orang tua, tetapi ada unsur-unsur pendidikan yang akan aku alami dan aku dapatkan. Jadi kesadaran untuk berpikir positif, itulah yang dialami oleh anak nomor 2. Kemudian dia membuang egonya, ya, anak nomor 2 ini membuang egonya, membangkitkan kesadaran positif, lalu membuang egonya. Egonya mungkin tadinya dia lagi main, lagi kerjakan hobinya, lagi senang-senang, tetapi itu semua dibuang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tugas yang harus dia kerjakan itu pasti memberikan pendidikan yang positif kepada dirinya. Jadi dia membuang egonya, kesenangannya pribadi yang tidak membangun diri dengan sangat positif. Lalu kemudian dia mulai membangun pikiran tadi positif dan juga sikap hidup positif. Ya. 2 hal positif sudah dia lakukan. Kemudian dia bekerja di ladang dengan baik. Yang ketiga adalah bekerja dengan positif juga. Karena berdasarkan pemikiran yang baik, yang positif, lalu berdasarkan ego yang positif juga, yang jahat-jahat dibuang, lalu dia mengerjakan pekerjaannya juga hasilnya baik. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, mana yang benar. Mari kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar nomor 1-nya. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dalam rangka menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita tetap harus menjadi orang yang benar. Masa Raya Advent ini mau menjadikan kita tetap menjadi orang benar. Oleh karena itu bangunlah pikiran positif di hadapan Tuhan, sekalipun kehidupan kita saat ini penuh dengan problem. Jangan cuma lihat negatifnya dan jeleknya. Tuhan, kenapa engkau membiarkan ini? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan? Dan seterusnya. Tidak, jangan lihat itu. Tetapi dengarkan suaranya. Dia memerintah, dia mengatur, dia berfirman. Tentu ada unsur-unsur pendidikan yang sangat positif dan juga kuasa-kuasa positif akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mendengarkan suaranya dan mengubah pola pikir kita. Artinya kita mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan. Betul Tuhan saat ini cari uang susah. Betul Tuhan saya punya masalah besar. Betul Tuhan ngatur anak sekarang susah. Betul Tuhan membagi uang ini juga susah sekali. Tetapi di balik semua ini tentu ada pelajaran-pelajaran indah yang sedang engkau didikkan kepada kami. Nah, kalau kita bisa membangun pemahaman positif yang Tuhan berikan, maka berdasarkan firman Tuhan kita membangun pemahaman positif tadi, lalu kita juga bisa membuang ego kita. Ya, ego yang jelek, yang mau menang sendiri, yang suka ngatur orang lain, yang suka menyalahkan orang lain, yang suka menganggap remeh orang lain, yang suka menjadikan orang lain itu pelampiasan dari segala kemarahan, kejengkelan kita. Itu bisa semua kita buang. Itu semua bisa kita singkirkan. Anak yang kedua itu juga sedang sibuk, lalu dia mengatakan enggak, tetapi kemudian yang ngomongnya bapakku. Oleh karena itu aku harus mendengarkannya dan aku harus menaruh kesenanganku, meninggalkan kesenanganku demi hormatku kepada bapakku. Nah, itu yang harus kita lakukan juga. Dengarkan apa yang dia perintahkan. Dengarkan suaranya. Walaupun itu harus menjadikan kita meninggalkan kesenangan kita. Ya. Ada kesenangan-kesenangan manusia yang dikatakan sebagai bawaan lahir, katanya nggak bisa ubah. Nah, itu harus bisa ditinggalkan. Kita jangan berpatok dengan mengatakan, wah ini bawaan lahir. Itu salah. Kalau kita mengalami pertobatan, maka bawaan lahir pun bisa mengalami perubahan. Sebab yang berkuasa dalam diri kita adalah Yesus yang sudah lahir dalam hidup kita. Memperbaharui. Dia lahir untuk memperbaharui. Oleh karena itu kita buang segala ego, kebiasaan lama. Jangan berkata ini bawaan lahir, tidak ada. Sekarang bawaan lahir saya di dalam Kristus.
Bawaan lahir saya melalui terang Roh Kudus. Oleh karena itulah saya hidup harus menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dan ini terwujud dalam sikap hidup melalui pekerjaan, hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, menantu, mertua, orang biasa, apapun jabatan saudara sekarang ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik bagi kemuliaan Tuhan, karena kita hormat kepada Bapa kita, yaitu Allah yang sudah mengutus putranya untuk menjadi juru selamat bagi kita. Kita mengasihi Yesus karena dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Kita hidup dalam kuasa Roh Kudus karena itulah yang menerangi hati dan pikiran kita. Nah, belajarlah untuk menjadi seorang anak yang mendengarkan, yang mau membangun pikiran positif. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang tidak mudah dalam rangka membangun pikiran positif, lalu membuang ego kita yang lama, dan kemudian kita melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita. Tidak mudah, tetapi kita yakin kita ini lahir baru loh di dalam Kristus. Dan oleh karena itu kita yakin kita bisa. Di dalam rangka membangun pikiran positif, maka jangan selalu bertanya, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Bangunlah pikiran positif, ya Tuhan, kuatkanlah, sebab aku yakin Engkau bersama dengan aku di tengah keterpurukan ini. Nah, ini pikiran positif. Ya, kalau negatif tadi, kenapa Tuhan meninggalkan? Lah, yang meninggalkan siapa? Kenapa kita punya pikiran Tuhan meninggalkan? Kan dikatakan Tuhan Yesus itu setia, tidak mungkin meninggalkan kita. Lah, tapi aku nyatanya terpuruk seperti ini. Keterpurukan itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru dalam keterpurukan itu, ketika kita membangun pikiran yang positif, hati yang positif, iman yang positif, disitulah kita bisa merasakan kehadirannya untuk menopang, menuntun, dan memperbaiki hidup kita kembali. Kalau kita selalu membangun perasaan dan pikiran negatif, maka segala yang kita alami akan selalu membuat kita negatif. Nangislah, sedihlah, kecewalah, bimbanglah, marahlah, dan seterusnya. Tapi kalau kita membangun hal yang positif, tentu kita belajar. Di tengah keterpurukan, ketidakberdayaan, Tuhan tidak mungkin meninggalkan. Oleh karena itulah aku mau membangun kembali pikiran positifku. Ya Tuhan, terangilah. Ya Tuhan, kuatkanlah. Ya Tuhan, mampukanlah. Aku merasakan kehadiran-Mu, sehingga kekuatan kuasa yang dari sorga akan menerangi jalan hidupku. Apakah bisa sehari? Ya tidak bisa. Tidak selalu kita minta langsung dikabulkan, mungkin ada. Tetapi dengan membangun pikiran positif terus-menerus, kita akan bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Ada banyak contoh kok Bapak Ibu. Kalau kita bisa membangun pikiran positif, nyatanya dari barang-barang bekas saja bisa diolah menjadi baik. Atau hal-hal yang tadinya laku kemudian gak laku, diolah lagi bisa menjadi laku. Kemarin saya lihat di salah satu stasiun TV, di daerah Lampung itu ada orang-orang yang sekarang ini tidak menjual batik ya, kain songket di sana itu seperti zaman dulu orang cari lalu dibuat pakaian, tidak lagi karena orang berpakaian bagus pun sekarang mau kemana, ke mall tidak boleh, kantor juga sebagian masih online dan seterusnya. Lalu apa yang harus dilakukan dalam keterpurukan seperti ini? Mereka mengubahnya, saudara-saudara. Dibuat kain songket itu tetap bisa laku dengan berbagai macam model. Ada yang dikatakan sebagai tas, ada yang dibuat topi, dan macam-macam. Ternyata itu laku juga. Ada orang tetap bisa memanfaatkan. Dan dia katakan pesanan sekarang mulai banyak, rezeki mulai mengalir. Nah, itulah pimpinan kuasa Tuhan. Dalam keterpurukan ketika tetap mengandalkannya, maka kita bisa merasakan hal yang positif itu. Lalu buanglah segala perasaan negatif. Ya, ego kita. Aduh, aku sebenarnya seneng banget sama ini. Itu harus dibuang juga. Walaupun mungkin kita sangat suka, tetapi kalau itu harus kita tinggalkan, ya tinggalkan. Kita mengalami perubahan yang baru. Dan itulah yang akan menopang kita bangun dalam sukacita. Bukan tanpa berarti tidak ada kesusahan, perjuangan harus terus ya. Namun ketika kita melaksanakannya dengan tadi perasaan yang sudah positif, pikiran positif, maka pekerjaan baru itu menjadi sukacita. Kegembiraan ya. Dan kegembiraan sukacita dari Tuhan menopang pekerjaan baru, kehidupan baru menuju keberhasilan.
menuju kesejahteraan yang sedang Tuhan pimpin. Ini yang kita imani. Ya Tuhan, kami mau menunggu kedatangan-Mu dalam sejahtera dan damai-Mu. Walaupun mungkin tidak berkelimpahan, tapi penuh dengan sukacita surgawi. Itulah yang menguatkan kita. Walaupun banyak orang mentertawakan iman kita, tetapi sukacita surgawi mengalahkan tertawa dunia ini. Kita bisa lebih tertawa bahagia di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita bahagia adalah dalam kekudusannya. Lanjutkanlah kehidupan hari ini dan hari esok. Ya, jadilah seorang anak yang taat, dengan membangun pikiran positif, membuang segala ego kita, dan kemudian melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Selamat berkarya menanti kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita, menjalani kehidupan hari ini dan hari esok dalam sukacita surgawi, dalam kekuatan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang menuntun menopang kami memasuki kehidupan yang diperbaharui terus-menerus hingga saatnya kami boleh berjumpa dalam kerajaan sorga. Bantulah kami, topang kami, serahi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.